fix 100%, dan tim nasional kita memang punya banyak agenda ke depan untuk siapa yang akan nantinya masuk dalam gerbong ke Piala AFF atau Asian Cup pada bulan Juli dan Agustus. Akan dipanggil katanya ada penambahan pemain untuk naturalisasi pemain diaspora lah, apalagi kalau muncul nama misalnya Pascal Struijk lah saat ini, walaupun nama-nama seperti Luc Fikri di MacArthur, ya, Dean Sandbergen, ya, banyak yang beredar. Pemirsa, apakah revolusi Garuda akan segera memasuki babak yang paling mengejutkan? Setelah 2 kemenangan yang membuat Asia Tenggara mulai melirik Indonesia, kini muncul kabar bahwa PSSI bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Program naturalisasi besar-besaran disebut segera dimulai. Jika benar terjadi, timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Lalu siapa saja nama yang dipersiapkan? Dan benarkah John Hartman sedang membangun skuad impian untuk menguasai ASEAN Cup, AFC 2027, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030? Dalam cerita ini, keberhasilan timnas Indonesia meraih 2 kemenangan penting menjadi titik awal yang membuat banyak pihak semakin yakin terhadap proyek besar yang sedang dibangun. PSSI disebut tidak ingin kehilangan momentum yang sudah tercipta. Karena itulah federasi dalam cerita ini dikabarkan bergerak cepat untuk mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu memperkuat skuad Garuda melalui program naturalisasi yang lebih masif dan terarah. Langkah tersebut dianggap penting karena tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan jauh lebih berat dibanding sebelumnya. FIFA ASEAN Cup hanya menjadi awal perjalanan. Setelah itu masih ada AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 yang membutuhkan skuad dengan kualitas, kedalaman, dan pengalaman yang lebih tinggi. Dalam cerita ini, PSSI disebut memahami bahwa untuk bersaing di level tersebut, Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan yang mampu meningkatkan standar tim secara keseluruhan. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Sandbergen, hingga beberapa pemain lain terus menjadi perbincangan hangat. Kehadiran mereka diyakini dapat melengkapi fondasi yang sudah mulai terbentuk bersama pemain-pemain yang ada saat ini. Apalagi Luc Fikri dan Michel Becker dalam cerita ini sudah lebih dahulu bergabung dan dipersiapkan untuk menjadi bagian penting dari generasi baru Garuda. Yang membuat situasi semakin menarik adalah perhatian yang mulai datang dari media-media Asia Tenggara. Mereka melihat Indonesia tidak hanya berkembang melalui hasil pertandingan, tetapi juga melalui strategi pembangunan tim yang terlihat semakin serius. Kenaikan ranking dunia, peluang masuk pos 1 ASEAN Cup, serta rumor tambahan pemain berkualitas membuat Garuda menjadi salah satu tim yang paling banyak dibicarakan saat ini. Dalam cerita ini, John Hartman disebut tidak ingin sekadar membentuk tim yang kuat untuk satu turnamen. Ia ingin membangun fondasi yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Karena itulah setiap pemain yang dipersiapkan harus sesuai dengan kebutuhan tim dan mampu menjadi bagian dari proyek besar yang sedang berjalan. Kini seluruh supporter menunggu langkah berikutnya dari PSSI, menunggu pengumuman resmi, menunggu perkembangan nama-nama yang terus dikaitkan dengan Garuda, dan menunggu apakah program naturalisasi besar-besaran yang ramai diperbincangkan itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Karena dalam cerita ini, 2 kemenangan hanyalah awal. PSSI disebut sedang bergerak cepat. Hartman disebut masih menyimpan banyak rencana. Dan jika seluruh proses itu berhasil diwujudkan, maka Indonesia bisa memasuki era baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Era ketika Garuda tidak lagi hanya bermimpi menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, tetapi benar-benar siap menantang siapapun yang berdiri di hadapannya. Dalam cerita ini, 2 kemenangan atas Oman dan Mozambik menjadi bukti bahwa proyek yang dibangun John Hartman mulai menunjukkan hasil. Melihat momentum tersebut, PSSI disebut tidak ingin menunggu terlalu lama. Federasi dikabarkan bergerak cepat mempersiapkan proses naturalisasi beberapa pemain yang dianggap mampu meningkatkan kualitas timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup, AFC 2027, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Sandbergen terus dikaitkan dengan Garuda. Kehadiran mereka dalam cerita ini diyakini akan membuat skuad Indonesia semakin lengkap. Bukan hanya menambah kualitas di setiap lini, tetapi juga meningkatkan persaingan internal yang dibutuhkan untuk membangun tim besar. Di saat Luc Fikri dan Michel Becker sudah lebih dulu bergabung, Indonesia disebut masih belum mencapai kekuatan maksimalnya. Justru inilah yang membuat media Asia Tenggara mulai memberikan perhatian khusus. Mereka melihat Garuda yang terus berkembang, ranking dunia yang meningkat, serta peluang menjadi unggulan di ASEAN Cup yang semakin terbuka. John Hartman dalam cerita ini disebut tidak ingin berhenti hanya pada 2 kemenangan. Sang pelatih dikabarkan sedang menyusun fondasi jangka panjang agar Indonesia mampu bersaing secara konsisten di level Asia. Karena itu, setiap pemain yang diproyeksikan bergabung dianggap sebagai bagian dari puzzle besar yang sedang disusun.
Jika seluruh rencana ini berjalan sesuai harapan, maka naturalisasi besar-besaran bisa menjadi langkah yang mengubah wajah timnas Indonesia. Garuda tidak hanya akan memiliki skuad yang lebih kuat, tetapi juga peluang lebih besar untuk bersaing di ASEAN Cup, menantang kekuatan Asia di AFC 2027, dan menjaga mimpi menuju Piala Dunia 2030 tetap hidup. Karena menurut cerita ini, revolusi Garuda belum mencapai puncaknya. Justru babak paling besar mungkin akan segera dimulai, setelah 2 kemenangan beruntun atas Oman dan Mozambik. Optimisme terhadap masa depan timnas Indonesia semakin tinggi. Dalam cerita ini, hasil positif tersebut bukan hanya memberikan tambahan poin ranking FIFA, tetapi juga menjadi bukti bahwa proyek yang dibangun John Hertman mulai berjalan ke arah yang benar. Karena itulah PSSI disebut tidak ingin membuang momentum emas yang sedang dimiliki Garuda saat ini. Federasi dalam cerita ini dikabarkan bergerak cepat mempersiapkan gelombang naturalisasi berikutnya. Nama Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Zimmergen, hingga beberapa pemain lain terus masuk dalam radar. Langkah ini dianggap penting karena Indonesia akan menghadapi agenda yang jauh lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. FIFA ASEAN Cup hanyalah langkah pertama, sementara target sesungguhnya adalah HFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. John Hertman disebut memahami bahwa untuk bersaing dengan negara-negara terbaik Asia, Indonesia membutuhkan kedalaman skuad yang jauh lebih kuat. Tidak cukup hanya memiliki 11 pemain utama berkualitas. Indonesia juga membutuhkan pemain pelapis dengan kualitas yang sama agar mampu bersaing dalam jadwal pertandingan yang padat dan kompetitif. Karena itu, dalam cerita ini, proses naturalisasi dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Kehadiran pemain-pemain baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas latihan, memperketat persaingan di dalam tim, dan membawa pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Efeknya bukan hanya terasa di lapangan, tetapi juga dalam perkembangan pemain-pemain muda Indonesia yang akan berlatih bersama mereka setiap hari. Sementara itu, media Asia Tenggara mulai memberikan sorotan khusus terhadap perkembangan Garuda. Mereka melihat Indonesia yang terus naik ranking FIFA, meraih hasil positif, dan masih memiliki potensi tambahan kekuatan yang belum sepenuhnya muncul. Situasi inilah yang membuat banyak rival mulai memperhatikan setiap langkah yang diambil PSSI dan John Hertman. Yang membuat para supporter semakin bersemangat adalah fakta bahwa Luke Valkyrie dan Michel Becker dalam cerita ini baru menjadi awal. Jika nama-nama seperti Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen benar-benar menyusul, maka kekuatan timnas Indonesia bisa meningkat secara signifikan. Garuda tidak hanya akan memiliki skuad yang lebih dalam, tetapi juga lebih fleksibel dalam menerapkan berbagai strategi menghadapi lawan yang berbeda. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Akankah PSSI benar-benar mempercepat proses naturalisasi tersebut? Akankah nama-nama yang selama ini ramai dibicarakan segera resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia? Dan yang paling penting, mampukah revolusi yang dibangun John Hertman membawa Garuda menjadi kekuatan baru Asia Tenggara? Karena dalam cerita ini, 2 kemenangan atas Oman dan Mozambik bukanlah akhir dari perjalanan. Justru kemenangan itu menjadi sinyal bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan. PSSI mulai bergerak, Hertman mulai menyusun kepingan terakhir. Dan jika seluruh rencana itu berhasil diwujudkan, maka ASEAN Cup, AFC 2027, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030 bisa menjadi panggung kebangkitan terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Dalam cerita ini, kemenangan atas Oman dan Mozambik ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar hasil di atas lapangan. 2 kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa timnas Indonesia mulai memiliki identitas permainan yang jelas di bawah arahan John Hertman. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, banyak pengamat mulai melihat Indonesia sebagai tim yang sedang bergerak menuju level baru. Tidak heran jika setelah FIFA Matchday berakhir, perhatian publik langsung beralih pada langkah berikutnya yang akan diambil PSSI. Menurut cerita yang beredar, PSSI tidak ingin momentum kebangkitan ini berhenti begitu saja. Federasi disebut sedang mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan perkembangan Garuda terus berlanjut. Salah satu fokus utama adalah memperkuat skuad dengan pemain-pemain yang dianggap mampu meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Karena itulah nama Pascal Struijk, Reno Muns, Dean Zimmergen, hingga beberapa pemain lain terus dikaitkan dengan proyek besar timnas Indonesia. John Hertman dalam cerita ini diyakini telah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan kedalaman skuad yang lebih kuat jika ingin bersaing secara konsisten di level Asia. ASEAN Cup mungkin menjadi target jangka pendek, tetapi tujuan yang lebih besar ada di depan mata. AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 membutuhkan tim yang tidak hanya kuat di 1 atau 2 posisi, tetapi kuat di seluruh lini. Karena itulah proses naturalisasi disebut menjadi salah satu prioritas utama. Semakin cepat pemain-pemain tersebut bergabung, semakin banyak waktu yang dimiliki mereka untuk beradaptasi dengan sistem permainan Hertman. Chemistry tidak bisa dibangun dalam semalam. Kekompakan tim membutuhkan waktu, latihan, dan pertandingan bersama. Itulah alasan mengapa banyak pihak menilai proses ini harus dipercepat jika Indonesia ingin mendapatkan manfaat maksimal dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, media Asia Tenggara mulai memberikan perhatian yang semakin besar terhadap perkembangan Garuda. Mereka melihat Indonesia yang terus menanjak di ranking FIFA, berhasil meraih hasil positif, dan masih memiliki peluang menambah kekuatan baru. Situasi ini membuat banyak rival mulai berhitung ulang.
Tim yang dulu dianggap hanya sebagai penantang kini perlahan berubah menjadi ancaman serius. Yang menarik, dalam cerita ini Hertman disebut masih belum menunjukkan seluruh rencananya. Luke Valkyrie dan Michelle Baker yang sudah bergabung dianggap baru permulaan. Sang pelatih diakini masih menyimpan beberapa kejutan yang belum diperlihatkan kepada publik. Karena itu banyak supporter percaya bahwa skuad yang tampil saat melawan Oman dan Mozambik belum sepenuhnya menggambarkan kekuatan Garuda yang sesungguhnya. Bahkan beberapa pengamat dalam cerita ini mulai membayangkan bagaimana susunan pemain Indonesia jika seluruh nama yang dirumorkan benar-benar bergabung. Persaingan di setiap posisi akan menjadi jauh lebih ketat. Tidak ada lagi posisi yang aman. Setiap pemain harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di tim utama. Dan kondisi seperti itulah yang biasanya dimiliki negara-negara besar sepak bola. Lebih jauh lagi, keberhasilan Indonesia masuk pos 1 ASEAN Cup dalam cerita ini dianggap sebagai sinyal bahwa posisi Garuda di kawasan mulai berubah. Indonesia tidak lagi sekadar mengejar Thailand, Vietnam, atau Malaysia. Indonesia mulai membangun kapasitas untuk bersaing langsung dengan mereka. Dan jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Garuda akan menjadi salah satu kekuatan dominan Asia Tenggara dalam beberapa tahun mendatang. Kini seluruh perhatian tertuju pada langkah PSSI berikutnya. Para supporter menunggu kabar resmi, menunggu perkembangan proses naturalisasi, menunggu pengumuman nama-nama yang selama ini hanya menjadi rumor. Karena mereka tahu, setiap pemain baru yang bergabung bisa menjadi kepingan penting dalam puzzle besar yang sedang disusun John Hertman. Dan jika Pascal Struijk, Reno Muns, Dinsenbergen, serta nama-nama lain benar-benar berhasil menjadi bagian dari timnas Indonesia, maka revolusi Garuda bisa memasuki fase yang paling berbahaya bagi para rival. Fase ketika Indonesia tidak hanya memiliki mimpi besar, tetapi juga memiliki pemain, pelatih, dan fondasi yang cukup kuat untuk mewujudkannya. Karena dalam cerita ini, 2 kemenangan hanyalah awal. Sementara gelombang besar yang sesungguhnya disebut masih sedang dipersiapkan untuk mengguncang sepak bola Asia Tenggara dalam waktu dekat. Namun dalam cerita ini, yang paling membuat rival-rival Indonesia mulai khawatir bukan hanya soal nama-nama pemain yang akan datang. Yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa John Hertman mulai memiliki waktu untuk membangun sistem permainannya sendiri. Selama beberapa bulan terakhir, sang pelatih disebut fokus membentuk identitas baru Garuda, mulai dari pressing yang lebih agresif, transisi yang lebih cepat, hingga organisasi permainan yang lebih disiplin. Kemenangan atas Oman dan Mozambik menjadi gambaran awal dari perubahan tersebut. Meski belum sempurna, banyak pengamat dalam cerita ini melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dibanding sebelumnya. Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, tetapi mulai mampu mengontrol permainan dan menjalankan instruksi taktik dengan lebih baik. Yang membuat situasi semakin menarik adalah FIFA ASEAN Cup yang sudah semakin dekat. Dalam cerita ini, Hertman disebut menjadikan turnamen tersebut sebagai panggung pertama untuk menunjukkan hasil revolusi yang sedang dibangunnya. Karena itu, setiap keputusan yang diambil saat ini selalu diarahkan pada target jangka panjang. Jika Luke Valkyrie dan Michelle Baker tampil di ASEAN Cup, sementara proses pemain-pemain lain terus berjalan, maka Indonesia berpotensi memiliki skuad yang jauh lebih kompetitif dibanding edisi sebelumnya. Bukan hanya kuat di lini belakang, tetapi juga memiliki variasi permainan yang lebih banyak di lini tengah dan lini depan. Media Asia Tenggara dalam cerita ini bahkan mulai mempertanyakan apakah Indonesia akan menjadi kandidat juara yang sesungguhnya. Sebab di saat negara lain relatif mempertahankan komposisi yang ada, Garuda justru terus berkembang dan menambah kekuatan. Setiap bulan ada perkembangan baru. Setiap FIFA Matchday ada peningkatan baru. Dan setiap pernyataan dari Hertman membuat ekspektasi publik semakin tinggi. Di balik semua itu, Hertman disebut masih memiliki satu target besar yang belum banyak dibicarakan. Bukan sekadar memenangkan ASEAN Cup, tetapi menciptakan generasi timnas Indonesia yang mampu bertahan dalam waktu lama. Generasi yang bisa menjadi tulang punggung Garuda hingga AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena itulah dalam cerita ini, proses naturalisasi dipandang bukan sebagai solusi instan, melainkan bagian dari pembangunan tim yang lebih besar. Pemain-pemain baru diharapkan datang untuk melengkapi talenta-talenta lokal yang sudah berkembang, sehingga Indonesia memiliki kombinasi kualitas, pengalaman, dan mentalitas juara yang dibutuhkan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Kini para supporter hanya bisa menunggu pengumuman berikutnya, menunggu kejutan berikutnya, dan menunggu apakah nama-nama besar yang selama ini menjadi perbincangan benar-benar akan mengenakan seragam merah putih. Jika semua rencana itu berhasil terwujud, maka ASEAN Cup mungkin hanya menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena dalam cerita ini, John Hertman tidak sedang membangun tim untuk satu turnamen. Ia sedang membangun fondasi yang diharapkan mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ketika seluruh kepingan itu akhirnya lengkap, Asia Tenggara mungkin akan menyaksikan lahirnya timnas Indonesia paling kuat sepanjang sejarah. Dalam cerita ini, setelah perhatian publik semakin besar terhadap perkembangan timnas Indonesia, muncul kabar bahwa proses administrasi untuk memperkuat Garuda mulai mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.
Dukungan terhadap proyek jangka panjang timnas disebut semakin kuat karena target yang ingin dicapai tidak hanya untuk FIFA ASEAN Cup, tetapi juga untuk AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen dalam cerita ini terus menjadi pembahasan hangat karena dianggap mampu menambah kualitas skuad yang sedang dibangun John Hertman. Banyak supporter berharap proses yang berkaitan dengan pemain-pemain tersebut dapat berjalan lancar sehingga mereka memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi apabila nantinya benar-benar menjadi bagian dari Garuda. Di sisi lain, kemenangan atas Oman dan Mozambik membuat optimisme publik semakin tinggi. Banyak pihak mulai melihat bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun tim yang lebih kompetitif dibanding sebelumnya. Karena itu, setiap perkembangan yang berkaitan dengan penguatan skuad langsung menjadi perhatian besar. Dalam cerita ini, Hertman disebut terus memantau kebutuhan tim di setiap lini. Ia ingin memastikan bahwa Indonesia memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menghadapi jadwal internasional yang padat. Dengan semakin banyak pilihan pemain berkualitas, persaingan dalam tim akan semakin ketat dan kualitas permainan diharapkan ikut meningkat. Media Asia Tenggara pun dalam cerita ini disebut terus mengikuti perkembangan tersebut. Mereka melihat Indonesia yang tidak hanya berkembang melalui hasil pertandingan, tetapi juga terus berupaya memperkuat fondasi tim untuk masa depan. Hal itulah yang membuat Garuda menjadi salah satu tim yang paling banyak diperbincangkan menjelang turnamen-turnamen besar berikutnya. Kini semua mata tertuju pada langkah-langkah berikutnya yang akan menentukan arah proyek besar Timnas Indonesia. Jika seluruh proses berjalan sesuai harapan, maka Garuda berpeluang datang ke ASEAN Cup dengan kekuatan yang lebih lengkap, lebih matang, dan lebih siap menghadapi tantangan besar di level Asia. Karena dalam cerita ini, revolusi yang dibangun John Hertman masih terus bergerak, dan babak berikutnya bisa menjadi salah satu yang paling menentukan bagi masa depan Timnas Indonesia. Dalam cerita ini, suasana optimisme di kalangan supporter terus meningkat. Setelah melihat perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, banyak yang percaya bahwa Garuda sedang berada di salah satu momen paling penting dalam sejarah sepak bola nasional. Bukan hanya karena hasil pertandingan yang semakin positif, tetapi juga karena arah pembangunan tim terlihat lebih jelas dibanding sebelumnya. John Hertman dalam cerita ini disebut terus bekerja di balik layar untuk memastikan momentum tersebut tidak hilang begitu saja. Sang pelatih memahami bahwa tantangan sebenarnya belum dimulai. ASEAN Cup akan menjadi ujian pertama, tetapi target besar sesungguhnya adalah membangun tim yang mampu bertahan dan bersaing dalam jangka panjang hingga AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Karena itu, setiap perkembangan yang berkaitan dengan penguatan skuad menjadi sangat penting. Dalam cerita ini, para supporter terus menunggu kepastian mengenai nama-nama yang selama ini ramai diperbincangkan. Mereka percaya bahwa semakin cepat proses penguatan tim diselesaikan, semakin besar peluang Indonesia untuk membangun chemistry dan kekompakan sebelum menghadapi turnamen-turnamen besar. Yang membuat banyak pihak semakin bersemangat adalah fakta bahwa fondasi tim mulai terlihat. Pemain-pemain yang sudah ada menunjukkan perkembangan positif, sementara pemain-pemain baru yang dikaitkan dengan Garuda dianggap mampu memberikan tambahan kualitas yang dibutuhkan. Kombinasi inilah yang membuat banyak pengamat dalam cerita ini mulai memandang Indonesia sebagai tim yang berpotensi memberikan kejutan besar di masa depan. Media Asia Tenggara pun disebut terus mengamati setiap perkembangan. Mereka melihat Indonesia yang terus naik ranking, semakin percaya diri, dan memiliki dukungan supporter yang luar biasa besar. Semua faktor tersebut membuat Garuda menjadi salah satu tim yang paling menarik untuk diikuti saat ini. Namun Hertman dalam cerita ini terus mengingatkan bahwa semua pencapaian tersebut belum berarti apa-apa jika tidak dibuktikan di lapangan. Karena itu, fokus utama tetap pada latihan, peningkatan kualitas permainan, dan membangun mentalitas juara yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan di level yang lebih tinggi. Dan jika seluruh rencana yang sedang disusun berhasil berjalan sesuai harapan, maka beberapa tahun ke depan bisa menjadi periode yang akan selalu dikenang oleh para supporter Indonesia. Periode ketika Garuda tidak hanya bermimpi menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, tetapi mulai benar-benar membangun kekuatan untuk bersaing di level Asia. Karena dalam cerita ini, revolusi Garuda belum selesai. Justru bagian paling menarik dari cerita itu disebut akan segera dimulai.